Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Prodi Manajemen semester 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul 9 Strategi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Insani yang disusun oleh Bapak Dr. Haji Jainuddin SAG MPD dan Ibu Eva Fauziana SPD MSI. Kita mulai penjelasannya. Bab 1 itu siklus kinerja divisi sumber daya manusia. Buku ini fokus membahas bagaimana divisi sumber daya manusia menjalankan peran dan fungsinya dalam sebuah organisasi, dan juga bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dengan mengimplementasikan etika manajemen menurut adab dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Profesor Dr. Lijan Fortak Sinambel, yaitu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga menurut Paul Hersey dan Kenneth Blackheart, yaitu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Ada lagi menurut John de Millet, yaitu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang berorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Dari ketiga pendapat tersebut, kita dapat merangkum bahwa manajemen adalah proses berkelanjutan sebuah organisasi atau perusahaan untuk menata dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Untuk mencapai keberhasilan kinerja organisasi, divisi sumber daya manusia pada umumnya melakukan proses operasional. Adapun tahapan operasional tersebut biasanya diimplementasikan oleh seluruh organisasi, baik yang skala kecil, menengah, hingga skala besar, di level perusahaan multinasional. Adapun rangkuman 9 siklus kinerja manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1 itu ada HR planning, kedua itu ada HR administration, ketiga itu ada HR recruitment dan selection, yang keempat itu training dan development, yang kelima itu personal will base, yang keenam itu remuneration dan benefit, yang ketujuh itu ada performance management system, yang kedelapan itu ada industrial relation, yang kesembilan itu ada evolution. Saya akan melanjutkan di bab 8, yaitu performance management system. Performance management system atau manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara merencanakan target, memonitor kinerja di level operasional, mengevaluasi hasil kinerja, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi target kerjanya. Adapun siklus dari sistem manajemen kinerja sebagai berikut, itu 1 plan, 2 monitor, 3 review, 4 reward. Implementasi metode SMART dalam penilaian kinerja diterapkan dalam tahapan SMART: specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Spesifik itu menjelaskan detail target secara spesifik. Ada measurable, yaitu kinerja terukur dan monitor secara berkala. Ada itu attainable, target harus realistis sesuai kompensasi dan skill tiap karyawan di posisi masing-masing. Ada relevan, yaitu target kinerja harus konsisten sesuai visi misi perusahaan. Yang terakhir itu ada time-bound. Pencapaian target harus didefinisikan dalam target waktu yang jelas.
Selanjutnya kita akan menjelaskan bab 11 yaitu Human Capital, Human Resource Management, manajemen sumber daya insani. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu strategi organisasi dalam merancang, menyusun, mengoperasionalkan dan mengevaluasi seluruh aset perusahaan demi tercapai tujuan organisasi yang baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Adapun pengertian human capital management yaitu mengacu pada seluruh sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara utuh untuk eksistensi suatu organisasi. Ada itu perkembangan manajemen sumber daya manusia terus berubah seiring dengan pertumbuhan organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.